Shalom, saudara-saudara terkasih pendengar setia podcast Evangelion. Salam jumpa kembali, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka telinga kami untuk mendengar, membuka hati kami untuk menerima, dan membuka pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini bukan hanya masuk ke telinga, tetapi meresap ke dalam hati dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas salah satu nyanyian paling indah dalam Alkitab. Nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang gadis muda dari kampung kecil Nazaret, namanya Maria. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah saudara mengalami berita yang sangat mengejutkan? Begitu mengejutkan sampai saudara tidak tahu harus bereaksi bagaimana? Senang? Takut? Bingung? Atau campur aduk semuanya? Ada cerita lucu di kampung kami. Seorang bapak mendapat telepon bahwa dia menang undian motor. Dia senang sekali sampai teriak-teriak memanggil istrinya. Tapi istrinya malah curiga. Bapak, ini ikut undian apa? Jangan-jangan penipuan. Si bapak bingung. Mau senang kok malah dicurigai. Akhirnya memang penipuan. Tapi yang lucu, sampai sekarang kalau ada kabar baik, si bapak selalu bilang, kali ini beneran kan? Bukan kayak motor itu kan? Nah, Maria mengalami kabar yang jauh lebih besar dari menang undian motor. Dia didatangi malaikat Gabriel yang memberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah, Sang Mesias yang dinanti-nantikan seluruh bangsa Israel selama berabad-abad. Bayangkan, gadis remaja belum menikah, hidup di kampung kecil yang tidak terkenal, tiba-tiba ditunjuk Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat dunia. Ini bukan hanya mengejutkan, ini luar biasa menakutkan. Tapi respon Maria bukan ketakutan atau kebingungan saja. Maria merespon dengan nyanyian pujian. Dan nyanyian ini yang kita kenal sebagai Magnificat menjadi salah satu pernyataan iman paling agung di dalam sejarah. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita, Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai di situ bacaan kita. Siapa Maria? Untuk memahami mengapa nyanyian Maria begitu luar biasa, kita perlu tahu dulu siapa Maria sebenarnya. Jadi, Maria adalah seorang gadis muda, kemungkinan besar berusia antara 13 sampai 15 tahun. Karena itulah usia normal untuk bertunangan pada zaman itu. Dia tinggal di Nazaret, sebuah kampung kecil di Galilea yang bahkan tidak disebutkan dalam perjanjian lama. Nazaret begitu tidak pentingnya sampai Nathanael bertanya di Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maria bukan dari keluarga kaya. Dia bukan dari keturunan imam atau raja.
Dia adalah gadis biasa dari kampung biasa. Kalau kita analogikan dengan konteks kita, Maria seperti gadis desa dari kampung kecil di lereng Bukit Barisan, kalau misalnya di Medan ya. Jadi bukan dari keluarga terpandang, tapi gadis biasa yang hidup sederhana. Bisa kita bilang ya gadis sian huta-huta. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Kalau dalam budaya Yahudi, pertunangan itu hampir sama mengikatnya dengan pernikahan. Bedanya, mereka belum hidup bersama. Jadi secara hukum, Maria sudah milik Yusuf, meskipun mereka belum menikah. Ini peristiwa yang mengubah hidup Maria. Lalu datanglah malaikat Gabriel. Itu kalau kita baca di ayat sebelumnya ya. Gabriel bukan malaikat sembarangan. Dia adalah salah satu malaikat paling tinggi disebutkan dalam Alkitab. Dan dia datang dengan pesan yang akan mengubah hidup Maria selamanya. Dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Itu bisa kita baca di Lukas 1 ayat 28 nanti sampai 32. Bayangkan saudara di posisi Maria. Pertama, saudara pasti shock. Kedua, saudara pasti takut. Ketiga, saudara pasti bingung. Bagaimana mungkin? Saya belum menikah. Dan memang Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Gabriel menjelaskan bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bayi yang akan dikandung Maria adalah anak Allah. Sekarang pikirkan konsekuensinya. Resiko sosial. Pasti dalam masyarakat Yahudi, hamil di luar nikah adalah aib besar. Maria bisa dikucilkan, bahkan dilempari batu sampai mati, sesuai dengan hukum Taurat. Kalau kita baca di hukum Taurat di Ulangan 22, itu memang dilempari batu. Lalu ada risiko personal. Yusuf bisa membatalkan pertunangan. Siapa yang mau percaya cerita hamil karena Roh Kudus? Kedengarannya seperti alasan yang dibuat-buat untuk menutupi perzinahan. Lalu ada risiko keluarga. Keluarga Maria akan menanggung malu. Kalau dalam budaya yang sangat menjunjung kehormatan keluarga, ini adalah pukulan berat. Tapi respon Maria luar biasa. Di ayat 38 dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah penyerahan total. Maria tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Dia tidak tahu apakah Yusuf akan menerimanya. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat dari cercaan masyarakat. Tapi dia percaya Tuhan. Lalu setelah pertemuan dengan Gabriel, Maria pergi mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya yang juga sedang hamil secara ajaib, hamil di usia tua. Ketika Maria masuk rumah Elisabet dan memberi salam, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ya, itu dari Lukas 1, 42-45. Dan di sanalah, di rumah Elisabet, dengan dukungan dan konfirmasi dari saudara sepupunya yang juga mengalami keajaiban Tuhan, Maria meledak dalam pujian. Dia menyanyikan Magnificat. Saudara-saudari, sekarang kita akan melihat ayat demi ayat. Bacaan kita
atau Magnificat hari ini itu 3 bagian utama yang paling terkait. Yang pertama adalah pujian personal. Itu dari bacaan kita ayat 46 sampai 49. Yang kedua, ada karakter Allah. Itu ayat 50 sampai 53. Lalu kesetiaan Allah kepada umatnya. Itu ayat 54 sampai 55. Mari kita bedah satu persatu. Jadi bagian pertama adalah pujian personal Maria. Ayat 46 berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah megalunei. Saudara-saudari, saya ingatkan, saya bukan membuat susah. Ini tidak perlu dihafal. Ya. Itu dari akar kata megas yang berarti besar. Jadi secara harfiah, Maria berkata, jiwaku membesarkan Tuhan. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita yang kecil bisa membesarkan Tuhan yang sudah maha kuasa? Tentu saja Tuhan tidak bisa dibuat lebih besar lagi. Dia sudah infinite. Tidak terbatas. Yang Maria maksudkan adalah, aku membuat Tuhan terlihat besar dalam hidupku. Aku memperbesar gambar Tuhan di mataku dan di mata orang lain. Saudara-saudari, kalau saudara pegang kaca pembesar dan melihat semut, semut itu terlihat besar. Padahal semut tidak berubah ukurannya. Tapi melalui kaca pembesar, semut terlihat lebih jelas, lebih detail, lebih besar. Begitu juga dengan memuliakan Tuhan. Kita tidak membuat Tuhan lebih besar. Dia sudah tak terbatas besarnya. Tapi kita membuat Tuhan terlihat lebih besar dalam hidup kita. Dalam cara kita berbicara. Dalam cara kita hidup. Sekarang pertanyaan untuk kita. Apakah hidup kita membuat Tuhan terlihat besar? Atau justru membuat Tuhan terlihat kecil? Kalau kita selalu cemas, selalu mengeluh, selalu takut, kita membuat Tuhan terlihat kecil. Tapi kalau kita hidup dengan iman, dengan sukacita, dengan pengharapan kita membuat Tuhan terlihat besar. Sekarang di ayat 46b dikatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira dalam bahasa aslinya adalah egaliasen tu pneuma mo. Itu artinya rohku bersukacita, rohku melompat kegirangan. Ini bukan kegembiraan biasa. Ini bukan senang karena dapat gaji. Ini bukan senang karena dapat hadiah. Ini kegembiraan yang berasal dari kedalaman jiwa, dari roh Maria. Dan perhatikan alasannya, karena Allah juru selamatku. Maria memanggil Allah sebagai juru selamatku. Kalau dalam bahasa Yunani itu soterimo. Ini sangat personal. Bukan juru selamat dunia atau juru selamat Israel. Meskipun dia memang itu, tapi yang Maria sebutkan adalah juru selamatku, milik pribadi Maria. Maria paham bahwa meskipun dia dipilih untuk melahirkan Mesias, dia sendiri memerlukan juru selamat. Dia tidak mengandalkan kesalehan dirinya. Dia tidak merasa layak. Dia tahu dia butuh diselamatkan. Ini penting. Kadang kita pikir orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang sudah cukup baik. Tidak. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan kasih karunia Tuhan. Itu harus kita sadari. Di ayat 48 dikatakan ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kata kerendahan di sini kalau dalam bahasa Yunani adalah tapeinosin. Ini bisa berarti kerendahan hati, tapi juga bisa berarti status sosial yang rendah. Di sini Maria mengakui bahwa dia adalah orang yang rendah,
bukan dari keluarga terpandang, bukan orang kaya, bukan berpendidikan tinggi, tapi Tuhan memperhatikan dia. Kata memperhatikan adalah epiplepsen, berarti melihat dengan penuh perhatian, memandang dengan kasih sayang. Ini mengingatkan kita yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan memilih Daud sebagai raja, Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi, tampan, kuat. Tetapi di ayat 7 dikatakan, Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini pernah menjadi khotbah pertangyangan di Minggu Letare kalau tidak salah. Tuhan tidak memilih Maria karena dia sempurna. Tuhan memilih Maria karena hatinya rendah. Karena hatinya rendah hati dan terbuka kepada Tuhan. Ini ada humor. Tuhan suka pilih orang-orang yang tidak punya apa-apa, supaya nanti kalau dia pakai mereka, jelas itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan orang itu. Memang ada benarnya. Ya. Sekarang kita melihat ayat 48b. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini adalah nubuatan. Dan sampai hari ini 2000 tahun kemudian nubuatan ini terbukti benar. Setiap kali kita membaca Injil, kita mengingat Maria. Setiap kali kita merayakan Natal, kita mengingat Maria. Jutaan lagu, jutaan lukisan, jutaan gereja diberi nama Maria. Maria memang berbahagia, bukan karena dia sempurna, tapi karena Tuhan memilih dia dan melakukan hal besar melalui dia. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria tidak mengambil kehormatan untuk dirinya. Dia berkata, Tuhan yang melakukan perbuatan besar. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Dan dia menambahkan, namanya adalah kudus. Nama Tuhan kudus, terpisah, berbeda, suci, mulia. Ini adalah pengakuan akan kekudusan Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ini berbicara tentang karakter Allah. Itu ayat 50 sampai 53. Jadi di sini Maria beralih dari pengalaman pribadinya kepada karakter Allah secara umum. Ini menunjukkan bahwa Maria sangat mengenal kitab suci. Banyak kalimat dalam Magnificat adalah gema dari perjanjian lama, khususnya Mazmur dan nyanyian Hana di 1 Samuel 2. Ayat 50 dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Rahmat dalam bahasa aslinya adalah eleos, kasih setia, belas kasihan, kesetiaan perjanjian. Tuhan tidak hanya baik kepada satu generasi. Rahmatnya turun-temurun, artinya dari generasi ke generasi. Ini penghiburan bagi kita. Tuhan yang setia kepada nenek moyang kita, yang setia kepada orang tua kita, adalah Tuhan yang sama, yang setia kepada kita, dan akan setia kepada anak cucu kita kelak. Tapi perhatikan syaratnya, atas orang yang takut akan dia. Takut bukan berarti gentar ketakutan. Takut akan Tuhan adalah konsep Ibrani yang berarti hormat, kagum, tunduk, dan setia. Ini adalah sikap hati yang mengakui kebesaran Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Di ayat 51 dikatakan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Sekarang Maria mulai berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Kata kuasa di sini adalah kratos.
kekuatan, otoritas, kuasa yang berdaulat. Tuhan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Kalau dalam bahasa Yunani, orang yang congkak hatinya adalah huperephanos, orang yang sombong, arogan, merasa diri tinggi. Sepanjang sejarah, Tuhan telah menjatuhkan orang-orang yang sombong. Firaun yang menindak Israel ditenggelamkan di Laut Merah. Nebukadnezar yang congkak dibuat gila sampai dia merangkak seperti binatang. Herodes yang menerima pujian seperti Allah dimakan ulat dan mati. Ini prinsip yang konsisten. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu bisa kita lihat di Yakobus 4 ayat 6. Di ayat 52 dikatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini adalah tema pembalikan yang sangat kuat dalam Magnificat. Dia di mata dunia, yang berkuasa adalah yang penting, yang kaya adalah yang dihormati, yang tinggi adalah yang didengar. Tapi Tuhan berpikir sebaliknya. Tuhan justru menurunkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Ini bukan berarti Tuhan anti orang kaya atau anti penguasa. Tidak. Tapi Tuhan menentang sistem dunia yang menindas, yang tidak adil, yang hanya menghargai yang kuat dan mengabaikan yang lemah. Kalau kita lihat contoh konkret, Yusuf, anak bungsu yang dijual sebagai budak, akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Daud, anak gembala yang tidak dianggap, dia dianggap remeh. Dia menjadi raja terbesar Israel. Daniel, tawanan perang, menjadi penasihat raja-raja. Dan yang paling jelas, Yesus sendiri, lahir di kandang, dibesarkan di kampung kecil, disalibkan sebagai penjahat, tapi Tuhan membangkitkannya dan meninggikan namanya di atas segala nama. Di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 53 dikatakan, ia melimpahkan segala yang baik, segala orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini adalah tema yang sama dengan ayat 52. Tetapi sekarang dari sisi ekonomi, orang yang lapar bukan hanya lapar secara fisik, tapi juga lapar secara rohani. Orang yang merindukan Tuhan, yang merindukan kebenaran, yang merindukan keadilan, mereka akan dipuaskan. Kalau kita lihat di dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sebaliknya, orang yang kaya, yang mengandalkan kekayaannya, yang merasa tidak memerlukan Tuhan, yang cukup dengan dirinya sendiri, mereka pergi dengan tangan hampa. Ini bukan berarti Tuhan membenci orang kaya. Abraham itu kaya, Ayub kaya, Yusuf dari Arimatea kaya, Lydia juga kaya. Tapi mereka semua takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan kekayaan mereka. Masalahnya bukan kekayaan itu sendiri, tapi sikap hati terhadap kekayaan. Kalau kekayaan membuat kita merasa tidak butuh Tuhan, itu sangat berbahaya. Yesus berkata di Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Sekarang masuk kita ke bagian yang ketiga, kesetiaan Allah kepada umatnya. Ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Sekarang Maria mengaitkan semua yang dia alami dengan sejarah keselamatan yang panjang. Tuhan yang memilih Maria untuk melahirkan Mesias adalah Tuhan yang sama yang membuat perjanjian dengan Abraham ribuan tahun yang lalu.
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ini merujuk kepada Kejadian 12 ayat 3, ketika Tuhan memanggil Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Juga kepada Kejadian 22 ayat 18, "Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Keturunan Abraham yang akan memberkati semua bangsa adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 16, dikatakan, "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya." Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maria paham bahwa apa yang terjadi padanya bukan kebetulan. Ini adalah penggenapan rencana Tuhan yang sudah dirancang sejak awal. Dan kata terakhir, untuk selama-lamanya. Perjanjian Tuhan dengan Abraham bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk zaman Yesus, tapi untuk semua bangsa dan untuk selamanya. Itu sebabnya kita, orang Batak, orang Indonesia, orang dari segala suku bangsa, bisa menjadi bagian dari keluarga Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus. Di Roma 6 ayat 16 dikatakan, "Karena itu, kebenaran itu berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua." Saudara-saudari, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip teologis. Dari Magnificat kita bisa menarik beberapa prinsip teologis yang sangat penting. Yang pertama, sukacita sejati itu bersumber dari Allah, bukan dari keadaan. Di sini Maria bersukacita bukan karena keadaannya mudah, justru sebaliknya, dia bersukacita karena Allah, juru selamatku. Ini berbeda dengan kesenangan duniawi yang bergantung pada keadaan eksternal. Sukacita rohani bergantung pada hubungan dengan Tuhan. Kalau di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, Tuhan memilih yang rendah untuk memperlihatkan kemuliaannya. Kalau kita lihat sepanjang Alkitab, Tuhan konsisten memilih orang-orang yang dunia anggap tidak penting. Misalnya Musa, dia pembunuh yang gagap. Gideon, orang yang takut dari suku yang terkecil. Daud, dia anak gembala termuda. Petrus, dia adalah nelayan yang kasar. Paulus, dialah penganiaya gereja. Maria, gadis desa yang tidak terkenal. Di 1 Korintus 1 27-29 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Yang ketiga, Tuhan membela yang tertindas dan melawan yang menindas. Magnificat adalah nyanyian keadilan sosial. Tuhan tidak netral terhadap ketidakadilan. Kalau kita lihat di Mazmur 146 ayat 7-9 dikatakan, "Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya."
Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk peduli kepada yang lemah, yang miskin, dan yang tertindas. Bagian yang keempat, kesetiaan Tuhan melampaui generasi. Tuhan yang setia kepada Abraham adalah Tuhan yang sama yang setia kepada Maria dan setia kepada kita hari ini. Di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini memberi kita pengharapan. Tuhan yang menolong nenek moyang kita akan menolong kita juga. Yang kelima, rencana keselamatan Tuhan sudah dirancang sejak semula. Jadi kelahiran Yesus bukan merupakan plan B karena manusia jatuh ke dalam dosa, tapi ini adalah plan A sejak awal. Itulah dikatakan di Efesus 1 ayat 4-5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudari, sekarang bagaimana kita menerapkan kebenaran Magnificat dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, ayo belajar memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Mulai setiap hari dengan pujian, bukan dengan keluhan. Kita menghadapi kesulitan, tanyakan bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan di tengah situasi ini. Biasakan diri berkata, Tuhan itu baik, bahkan ketika keadaan tidak baik. Maria memuji Tuhan bukan setelah semua masalahnya selesai, tapi di tengah ketidakpastian. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, kembangkan sikap rendah hati. Akui keterbatasan saudara. Jangan pura-pura kuat kalau memang lemah. Jangan meremehkan orang yang tampak lebih rendah dari saudara. Ingat, Tuhan memilih yang rendah. Terima dengan rendah hati ketika Tuhan memakai saudara. Jangan sombong. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang ketiga, pelajari dan renungkan firman Tuhan. Maria bisa menyanyikan Magnificat karena dia sangat mengenal kitab suci. Nyanyiannya pun penuh dengan referensi dari perjanjian lama. Baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal. Hafalkan ayat-ayat kunci. Renungkan bagaimana ayat tersebut berlaku untuk hidup saudara. Di Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang keempat, jadilah suara bagi yang tidak bersuara. Magnificat adalah nyanyian yang membela orang yang lapar, yang rendah, yang tertindas. Perhatikan orang-orang di sekitar saudara yang memerlukan pertolongan. Jangan hanya berdoa untuk orang miskin, bantu mereka secara praktis. Lawan ketidakadilan ketika saudara melihatnya. Amsal 31 ayat 8-9 berkata, bukalah mulutku untuk orang yang bisu, untuk membela hak semua orang yang terlantar. Bukalah mulutku, lakukanlah keadilan, dan belalah hak orang yang tertindas dan miskin. Ingat kesetiaan Tuhan dan sampaikan kepada generasi berikutnya. Tuhan setia turun-temurun, tapi generasi berikutnya perlu diberitahu. Ceritakan kesaksian saudara tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak saudara. Berdoa bersama keluarga dan ajari mereka berdoa. Jangan biarkan generasi berikutnya tidak mengenal Tuhan. Mazmur 78 ayat 4 berkata, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Yang keenam, terima panggilan Tuhan dengan iman meskipun tidak mengerti. Maria tidak mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi, tapi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu, meskipun tampak sulit atau tidak masuk akal, taati. Jangan menunggu sampai saudara mengerti semuanya. Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan yang memanggil akan memperlengkapi.
1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Magnificat bukan hanya nyanyian indah dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah tantangan bagi kita hari ini. Maria, seorang gadis muda yang tidak punya apa-apa, dipilih Tuhan untuk peran paling penting dalam sejarah keselamatan, dan responnya bukan ketakutan atau penolakan, tapi pujian. Hari ini Tuhan juga memanggil kita, mungkin bukan untuk melahirkan Mesias, tapi untuk menjadi saksi-saksi Mesias di tempat kita berada. Mungkin saudara merasa kecil, tidak penting, tidak punya apa-apa sempurna. Karena itulah jenis orang yang Tuhan suka pakai. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit dan saudara bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa bersuka cita? Ingatlah Maria, dia bersuka cita bukan karena situasinya mudah, dia bersuka cita karena Allah adalah juru selamatnya. Hari ini mari kita belajar dari Maria, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, bersuka cita di dalam Allah juru selamat kita, hidup dengan rendah hati, membela yang tertindas, percaya kepada kesetiaan Tuhan yang turun-temurun, taat kepada panggilan Tuhan meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya. Dan ingatlah, Tuhan yang setia kepada Abraham, yang setia kepada Maria adalah Tuhan yang sama, yang setia kepada kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk teladan Maria yang mengajarkan kami bagaimana merespon panggilan-Mu dengan iman dan pujian. Tuhan, ampuni kami yang sering kali lebih cepat mengeluh daripada memuji. Ampuni kami yang sering kali lebih fokus pada masalah daripada kebesaran-Mu. Hari ini kami memilih untuk memuliakan-Mu. Kami memilih untuk bersuka cita di dalam-Mu. Bukan karena keadaan kami sempurna, tapi karena Engkau adalah juru selamat kami. Ajarlah kami untuk hidup dengan rendah hati seperti Maria. Ajarlah kami untuk percaya kepada kesetiaan-Mu yang turun-temurun. Ajarlah kami untuk membela yang lemah dan yang tertindas. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Demikian juga kami berkata hari ini, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memanggil kami akan memperlengkapi kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami, bukan karena kami hebat, tapi karena kasih karunia-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang lahir dari Maria, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagikan di komunitas saudara. Bagikan kepada teman-teman saudara. Biarlah semakin banyak yang diberkati dan Tuhan yang dimuliakan. Salam.